Ini perempuanku ini sebetulnya sakit kaki, Pak Irfan. Sudah dibawa ke rumah sakit lebih dari 4 kali. Kakinya. Kakinya semuanya. Oh, semuanya. Perempuanku, bukan kakinya Bapak Kim. Kan Bapak. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Carlos, ya Allah. Di mana Mas Carlos memohon kepadamu, jika Mas Carlos sholat atau beribadah yang lain, Mas Carlos sering sekali emosional, sering sekali marah-marah, ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Carlos ada ilmu-ilmu musyrik, ya Allah, yang dulu pernah mengunci pada tubuhnya Mas Carlos dari dukun yang dicarinya dan dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan Mas Carlos dimandikan oleh para dukun, ya Allah. Ya Allah, jika ada banyak sekali mantra-mantra musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan juga penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Mas Carlos banyak sekali amalan-amalan, di mana amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin. Yang menguasai jantungnya Mas Carlos, yang menguasai perutnya Mas Carlos, yang menguasai dadanya Mas Carlos, yang menguasai punggungnya Mas Carlos, yang menguasai kepala, telinga, mata, mulutnya Mas Carlos, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan mereka dari dalam tubuhnya Mas Carlos, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Oke, Carlos, gimana? Tadi sepanjang doa rasa apa? Ada ngerasa kayak ada yang ngangkat sih, kayak ada yang narik. Cuman ntar kayak balik lagi. Itu berasa sih pas merem berasa, tapi pas disuruh buka. Jadi aku buka mata, pas merem lagi kayak ada yang ngangkat gitu. Kayak ada yang dari sini tuh berasa banget. Oke. Kayak ngangkat, itu berasa banget. Yang nyuruh buka siapa? Dari hati aku sendiri buka lagi. Jadi aku buka. Cuma ngedengerin doang. Jadi pas aku merem lagi itu kayak berasa ada yang keluar dari badan aku sih itu. Kayak ada yang ngangkat gitu. Tapi ada yang ngomong buka gitu? Tapi ada yang kayak buka. Jadi aku buka lagi. Aku sih gak bilang. Aku gak bilang. Bukan aku yang bilang buka. Oh, terus siapa? Dari hati. Terus? Ada yang ngomong di sini? Jadi pas kayak merem emang berasa ada yang narik gitu. Ya nggak apa-apa, memang keluar sebelah kanannya, sebelah kirinya kan. Ini berasa sih emang berasa. Beneran, Ustaz gak bercanda yang tadi di sebelah kiri itu? Enggak, emang beneran. Itu apa? Hah? Itu apa? Nggak tahu. Ustaz sendiri takut. Udah Kukunya putih-putih. panjang. Hah? Kukunya panjang. Rambutnya panjang, kukunya panjang. Itu dari mana? Belum tanya saya. Udah gak ada? Udah. Udah gak ada ya Pak Ustadz? Baru keluar dia sama anak buahnya. Agak entengan gak sih badannya sekarang? Lumayan sih, tadi gemeter sempet agak goyang cuma nahan. Jadi aku
kayak buka gitu tiba-tiba anteng lagi. Nanti pas aku merem dengerin Ustadz doa itu mulai kayak ada yang narik lagi gitu-gitu. Ya keluar, ini proses keluar sih insya Allah. Cuma dia nggak nempel lagi kan ya Ustadz ya. Cuma aku memang dari kemarin tuh emang kayak berasa ada sesuatu cuma nggak tahu gitu loh. Maksudnya kenapa? Iya itu jin. Jin, ya namanya jin. Makanya jangan ke dukun ya. Insya Allah nggak lagi Ustadz. Kapok ya. Nggak bakalan lagi sih. Emang udah emang niatnya emang nggak mungkin. Aku udah mikirnya mungkin karena dari situ apa gimana gitu. Jadi memang udah nggak ini sih. Kalau hubungannya dengan rezekinya, Kalau rezeki memang lagi, insya Allah memang lagi diseretkan sama Allah Ta'ala. Udah diterima aja santai. Emang bener-bener kayak kosong, bener-bener kosong banget Pak Ustadz. Emang sampai ke dompet-dompet pun gak ada. Bener-bener dari ATM semua tabungan tuh emang bener-bener nol. Sampai ke dompet pun. Semua pas di rumah itu sih, tapi pas udah keluar dari rumah itu udah alhamdulillah maksudnya ada lagi gitu loh. Pekerjaan udah mulai balik lagi. Pas di rumah itu doang jadi kayak pekerjaan aku satu-satu hilang, uang aku berkurangnya nggak tahu karena poya-poya atau apa. Cuma itu emang habis bener-bener sampai nol, sampai ke dompet-dompet pun nggak ada isinya sama sekali. Tuh. Iya, tapi nggak usah dipercaya yang seperti itu Iya ya. sih, Tapi ini hanya cerita aja. Yang jelas semua yang terjadi atas izin Allah. Jadi Mas Carlos menempati rumah itu, kemudian enjoy ya atas izin Allah. Mas Carlos kemudian rezekinya berkurang ya pasti atas izin Allah. Kemudian Mas Carlos pindah dari rumah itu, kemudian ada rezeki lagi atas izin Allah, semuanya atas izin Allah. Jadi tadi yang kita bicarakan sudah benar, jadi tidak perlu menggerutu, tidak usah mengeluh. Ikhtiar lagi yang baik, yang benar. Kemudian ya tetap jangan tinggalkan ibadah. Ya. sekarang sudah pindah rumah, sholat, masih tetap emosi, Sholat cuma emosinya berkurang. tapi masih ada. Tapi masih ada. Nah kemarin yang pas dihubungin disuruh kesini itu aku memang berantem sama saudara aku sampai benar-benar tonjok-tonjok sampai cakar-cakaran gitu. Emang beneran. Tonjok Terus apa cakar? No, tonjok-tonjok sampai aku mau cekek saudara aku gitu. Itu emang bener-bener. Terus dia bilang kayaknya itu bukan kamu. Dia bilang kayak ngeliat aku melotot atau apa. Padahal cuma kesalahan biasa. Cuma ngasih tahu udah jangan ini. Aku ngingatin yang kayak ibadah gitu-gitu. Tapi berarti harus dilawan untuk sholatnya itu ya? Iya haruslah. Insya Allah ini kayaknya bisa kok insya Allah. Tapi ntar jadinya kayak takut aku jadi kayak nyeleneh lagi gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau aku nggak sholat aku anteng aja. Nggak maksudnya nggak ada negatif, nggak ada apa. Udah diam aja. Kalau dengar ajan emang niatnya mau sholat tapi antar aja. Tapi pas saat udah aku lakuin misalnya sholat. Nah nggak lama setelah itu emosi kalau nggak emosi otaknya negatif. Tanya nih. Nah yang harus dilakukan mendingan sholat terus aja ya? Ya sholat aja. Sholat. Enggak apa-apa ini insya Allah enggak. Ini sudah mulai keluar kok. Yakinlah pada Allah. Ya. Udah. Yang jelas lebih tenang. Sholat untuk mendekatkan pada Allah itu sholat pun harus diantarkan untuk Allah. Jangan sampai kalah oleh makhluk-makhluk. Kita mau nyembah Allah terus ada makhluk yang membuat kita jadi ragu-ragu, ya kita mau nurutnya sama Allah atau sama makhluk gitu saja. Ini yang tadi ceritakan mudah-mudahan itu udah jadi yang kemarin. Sampai yang hari ini pun udah selesai. Sekarang udah chapter baru ya. Ya istilahnya lembaran baru Mas Carlos. Ya umurnya berapa sih? 33. Tuh 33 itu harus cari pasangan ini. Kalau begini terus bahaya nanti. Katanya suka heran, suka pengen centil kata tadi nyebut. Hah? Suka pengen centil. Apa iya? Tadi ngomong gitu. Tadi. Oh, ya belajar kagak lah. Ya. Oke. Mudah-mudahan insya Allah atas izin Allah Ta'ala bisa yang bikin marah-marah bisa hilang. Nanti Mas Carlos bisa sujud pada Allah Ta'ala. Amin. Lagi, ya. Tapi kayaknya apa ya? Kayak berasa masih sombong gitu loh Pak Ustadz. Apa?
kayak merasa masih sombong gitu. Ah itu harus belajar, sombong nggak bisa dihilangin. Padahal enggak begitu aku orangnya. Dari dulu emang enggak begitu. Sama A udah iya. lama banget kenal, udah berapa tahun Udah ya? kenal nih? Udah Wah, 7-8 tahun ya bahaya. kali A ya. 8 tahunan. Hah? Emang Iya. Orang sepatu ini sepatu saya. emang enggak begitu Pak Ustadz. Sombong kali ya Pak Ustadz. Itu yang pengen. Itu harus dilatih hati. Itu dilatih. Maksudnya semua itu berlatih. Semua itu berlatih. Orang yang tahu agama ya, itu pun untuk mencapai amal soleh itu nggak akan selesai. Walaupun orang tersebut belajar agama itu dari kecil sampai meninggalnya itu nggak akan selesai kok dia belajar Quran. Nggak akan selesai. Jadi kita harus belajar terus. Yang tahu agama aja tetap masih belajar. Apalagi kita yang ya agamanya itu masih begitu ya harus belajar, termasuk sombong. Sombong itu harus kita kikis terus menerus. Insya Allah. Udah. Yang jelas yang sudah ini baru anggap aja seperti itu. Sugestinya juga seperti itu ya. Oke. Udah. Sampai ketemu di backstage. Non ya ya. Ya. Pak Ustadz terima kasih. Ya. Oh kok saya yang deg-degan ya? Iya. Sialos. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz ya. Monggo Pak, sini Pak. Nih. Sini Pak. Keterusan. Lewat pulang deh ke toilet. Silakan Pak, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Baimin Baimin, dari tadi. Plakat Tinggi Sekayu Palembang. Oh, Palembang. Palembang. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Asli Empek-empeknya Palembang. mana? Empek-empek. Jangan cerita Palembang kalau nggak bawa empek-empek. Kesini naik kapal selam pasti. Iya. Pasti. Asli Palembang atau dari mana tapi tinggal di Palembang? Saya aslinya dari Jawa Tengah, Semarang. Tapi Tahun 80. Astagfirullah. Tahun, Pak. Tahun 80. Hijrah ke Palembang. Bapak, Mic-nya mic-nya. Iya, nama siapa tadi? Pak, namaku Pak Baimin. Baimin. Yo. Nulisnya B. D-A-M-I-N. Bamin. Baimin. Tolong coba. B. B. Terus A. Terus I. O I N I N. Baimin. Bapak kemana aja giginya? Sudah lari. Lari pagi. Yo. Coba Sekarang lihat giginya ada berapa nih? tinggal satu. Beneran? Coba lihat. Sudah tinggal Irfan. Coba lihat dulu. Beneran apa tinggal satu? Yang ini aja. Sehat terus tapi apa ya? Kalau gini makannya gimana? Makannya dikunyah tuh ya. Dikunyah? Lah giginya orang ono? Lah ya sama gusi toh. Oh gusi? Iya. Oh gitu ya? Oh aku baru tahu. Sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Kenapa Pak Baimin? Saya datang sini pertama kali silaturahim sama Bapak Ustadz Danus sama rombongan MNS apa? Rombongan itu. Dua kalinya. Mana rombongannya mana? MNC. Rombongannya nih. Ini rombongannya. Oh. Ada istrinya enggak? Yang mana istrinya? Oh, istrinya sakit. Nah, itu istrinya. Sini. Yang sakit bapak atau istri? Yang sakit istriku. Sakit karena bapak. Tidak. Oh, tidak. Pak Irfan dia.
Tidak ya? Tidak. Tidak karena Bapak. Nih, sini Bu, bentar. Sudah lama menikah dengan istrinya Pak? Sudah. Iya, kirain pengantin baru. Pengantin lama. Pengantin lama. Sini. Aduh, monggo Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Ibu pegang dulu. Bu, nama Ibu siapa? Pakai itu. Oh, Sutini. Sutini. Benarkah Pak Baimin ini suami Ibu? Iya, iya. Iya. Seru orangnya Bu ya. Oke. Yang cerita mau Bapak atau Ibu? Bapak wae. Biar ibu. Bapak aja. Aku. Iyo. Ya, Bapak ya. Ya. Kaki sakit. Ini perempuanku ini sebetulnya sakit kaki. Pak Irfan sudah dibawa ke rumah sakit lebih dari 4 kali. Kakinya. Kakinya semuanya. Oh, semuanya. Copot aku. Bukan kakinya Bapak Kim. Kan Bapak. Kan Bapak bilang. Aku yang ngomong. Istri gak apa-apa. Istri kakinya sakit. Dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Semuanya. Iya. Kaki dua-duanya. Kan yang sakit kakinya. Kenapa dibawa Apa yang dibawa semuanya? semuanya? Iya. Nanti malah boros bayarnya. Oh, saya sakit kakinya dibawa semuanya. Oke. Dibawa ke rumah sakit. Ya. Tenang. Kenapa Pak? Ada telepon ya? Iya, iya. Bilang, suruh matiin kok bilang. Suruh matiin itu teleponnya Bu. Bu, teleponnya matiin Bu. Bu, teleponnya matiin Bu. Iya. Orang tak suruh matiin masih hidup ya. Iya. 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 Oke. Kakinya sakit. Ya. Sakitnya sakit gimana katanya? Sakitnya itu rasanya di sakit Sakit semua ini. Kaki sakit dua ini. menyut nian. Untuk jalan sakit. Untuk jalan sakit. Itu. Sakitnya gimana ngomong-ngomong? Menyut-menyut. Sakit, bukan menyut. Sakit, Nian. Menyut. Ini Bapak bilang menyut-menyut. Aku yang rasakan aku. Iya, iya apa? Sakit, Nian, kaki dua-duanya. Kata Bapak menyut-menyut. Dia kan nggak ngerasakan. Iya, orang Bapak tak ngerasain. Coba Bapak ngomong menyut-menyut. Oke. Ya. Untuk jalan sakit. Jadi buat duduk sakit. Sakit, untuk berjalan sakit. Pokoknya sakit, Nian. Kalau lihat Bapak sakit ora? Enggak. Enggak. Iya. Sayang. Siapa yang sayang? Ya, perempuan aku tuh sama aku. Ibu sayang sama Bapak. Sayang. Iya. Kalau enggak sayang enggak kubat. Iya, betul. Iya. Iya, Bapak juga sayang sama Ibu ya? Ya sayang, kalau enggak sayang enggak kuajak ke sini. Cium-cium, keningnya cium-cium. Enggak. Malu lah. Mek. Orang udah salah. Nabi Muhammad. Ah, itu bohong. Nabi Muhammad Bohong enggak berarti pernah bukan ngomong. suaminya, bohong. Bohong. Oke, sakit kakinya. Dibawa jalan sakit, duduk sakit. Apalagi yang sakit? Tanya dulu. Tanya sih. Bapak tahu nggak sakitnya? Kan? Sama darah Meknya Bu, Meknya Bu. sama Ya. darah tinggi, Pak. Iya. Nek awan itu anakku tuh ribut sama istrinya tuh dadanya tuh sakit, gemetar, takut aku ini. Jadi mamanya. ngelihat anak berantem sama menantu ibu, suami istri. Takut, gemetar, lemes badan aku tuh. Jadi berantemnya saya itu. depan ibu langsung. Ya enggak, kayak mau dekat rumahnya, jadi kan tahu. Tahu. Saya itu. Iya, Bapak tahu anak Bapak lagi berantem. Iya.